Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Faiza Salimaduyan dengan NIM PO 7120124083 tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang inovasi teknologi wearable untuk pemantauan tanda vital pada anak. Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan untuk mengevaluasi fungsi fisiologis dasar dari tubuh manusia. Sering terjadi medical error yang meliputi faktor masalah manusia. Teknis medis ataupun kesehatan dalam menilai tanda-tanda vital pasien memerlukan solusi yang tepat untuk mengurangi hal ini. Monitoring status kesehatan bayi merupakan hal yang sangat penting untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan, khususnya pada bayi yang lahir prematur yang dirawat dalam inkubator. Dampak dapat berakibat fatal seperti terlahir dini, kondisi tubuh bayi seperti paru-paru, kulit, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan yang belum berkembang sempurna. Pantauan yang dilakukan secara manual oleh tenaga medis, khususnya perawat, menyebabkan perawat harus seringkali memasuki ruangan neonatus untuk pengecekan dalam waktu yang berkala. Solusi perawatan kesehatan yang menyebar adalah minimalisir beban kerja dalam perawatan, khususnya rumah sakit. Dengan permintaan era kontemporer adalah memberikan perawatan yang berkualitas untuk bayi. Yang kedua itu ada permasalahan. Meskipun menjanjikan, terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan wearable untuk bayi dan anak. Yang pertama itu ada resiko SIDS yang belum terdeteksi dini jika bayi tidak dipantau terus-menerus. Banyaknya bayi yang tidak menunjukkan tanda fisik jelas ketika mengalami gangguan pernapasan ataupun jantung. 2. Alat monitoring konvensional di NICU. Menggunakan kabel menimbulkan ketidaknyamanan dan resiko iritasi kulit serta membatasi gerakan bayi. Yang ketiga itu keterbatasan biaya dan akses pada negara berkembang seperti Nigeria dan Indonesia, di mana kesehatan fasilitas modern terbatas dan rasio tenaga kesehatan yang rendah. Yang keempat itu ada aspek teknisi wearable seperti akurasi sensor, stabilitas koneksi nirkabel, dan daya tahan baterai, serta keamanan data pasien masih menjadi tantangan utama. Ketiga ada data penyebab. Tingginya angka kematian neonatal global, 2,3 juta bayi meninggal pada 2021 dengan sub-Sahara, Afrika, dan Asia Selatan yang menyumbang 80% kasus. Yang kedua itu ada SIDS, tercatat sebagai penyebab utama kematian bayi di bawah 1 tahun dengan faktor risiko seperti tidur tengkurap, paparan asap rokok, suhu kamar ekstrim, dan alas tidur yang tidak empuk. Yang terakhir itu ada keterbatasan teknologi monitoring di rumah sakit yang menyebabkan banyaknya kasus gagal dideteksi pada waktu kritis. Yang keempat itu ada analisis. Teknologi wearable ini memberikan keunggulan yang signifikan. Yang pertama itu kontinuitas monitoring, yaitu memantau tanda-tanda vital bayi setiap detik, bukan hanya secara periodik. Lalu ada mobilitas dan kenyamanan. Didesain tanpa kabel, membuat bayi bebas bergerak dan orang tua lebih leluasa melakukan perawatan. Lalu yang ketiga itu ada integritas slot atau Internet of Things. Data kesehatan bayi dapat langsung terkirim ke ponsel orang tua atau dashboard di rumah sakit. Namun penelitian ini menunjukkan masih ada kendala. Yang pertama itu ada kesenjangan sinyal akibat Bluetooth yang didisconnect saat bayi digendong. Lalu ada kekhawatiran orang tua terkait keamanan radiasi dan kenyamanan pada pemakaian. Dan yang terakhir itu ada biaya produksi dan distribusi wearable ini yang masih relatif tinggi. Yang pertama itu adalah menggunakan teknologi wearable ini berbasis sensor, di mana sistem wearable ini dirancang untuk memantau detak jantung, suhu tubuh, saturasi oksigen, laju napas, dan pergerakan bayi secara real time. Hal ini itu memungkinkan deteksi dini kondisi berbahaya seperti apnea, bradikardia, atau gangguan pernafasan yang dapat memicu SIDS. Lalu ada deteksi postur tidur bayi. Dengan mendeteksi postur tubuh bayi, jika bayi dalam posisi tengkurap atau miring yang beresiko, sistem akan memberikan peringatan kepada orang tua atau pengasuh. Yang ketiga itu ada integrasi algoritma indeks kebutuhan pediatrik. Indeks ini dikembangkan khusus untuk bayi yang gunanya untuk menilai tingkat perburukan kondisi kesehatan. Dengan algoritma ini, wearable dapat memberikan analisis lebih akurat mengenai kondisi vital pada bayi. Terakhir ini pembahasannya, penelitian di Nigeria terkait NeoGuard wearable menunjukkan penerimaan positif dari orang tua. Karena alat ini mudah digunakan dan tidak mengganggu aktivitas menyusui dan dapat mendeteksi dini masalah kesehatan bayi. Sementara itu,
Studi di Kanada dengan wireless skin sensor membuktikan akurasi pemantauan detak jantung dan EKG hampir setara dengan sistem kabel standar, meskipun masih ada kendala koneksi saat perawatan bayi. Nah, di Indonesia, penelitian mengenai arsitektur wearable ini untuk pencegahan SIDS mengusulkan kombinasi sensor, akselerometer, citra, dan algoritma indeks kesehatan pediatrik. Didesain ini diharapkan untuk mendukung pencegahan kematian mendadak pada bayi. Dengan demikian, inovasi wearable bukan sekedar alat tambahan, melainkan solusi potensial untuk menekan angka kematian bayi di dunia. Tantangan teknis dan biaya memang masih ada, tapi tren penelitian menunjukkan arah positif menuju implementasi luas di rumah sakit maupun pemakaian pribadi. Baiklah, sekian penjelasan jurnal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.